nyata yang saya lakukan dalam penyebaran pemahaman terkait dengan budaya positif dilatar belakangi oleh kurangnya pemahaman guru terhadap penerapan budaya positif dan cara untuk mendisiplinkan anak. Tujuannya, yang pertama, siswa dapat menerapkan disiplin dalam dirinya, siswa menanamkan nilai-nilai kebajikan dalam dirinya, siswa menjadi lebih mandiri dan bertanggung jawab, dan siswa bisa menaati keyakinan kelas yang telah disepakati bersama. Tolak ukur, terlaksananya budaya positif di sekolah. Yang kedua, terbentuknya keyakinan kelas yang dibentuk berdasarkan kerjasama wali kelas dan guru. Guru dan murid sudah konsisten dalam menjalankan keyakinan kelas yang sudah disepakati. Dan yang terakhir, sudah terlaksananya penyelesaian masalah dalam segitiga restitusi dalam layanan BK. Lini masa tindakan yang akan dilakukan yaitu berkoordinasi dengan kepala sekolah, berkolaborasi dengan guru BK, teman sejawat, orang tua siswa dan siswa itu sendiri, membuat suatu keyakinan kelas atau sekolah. Keyakinan kelas ditempel di kelas masing-masing dan menggunakan segitiga restitusi secara konsisten dalam penyelesaian masalah. Dukungan yang dibutuhkan yaitu dari kepala sekolah, teman sejawat, wali kelas, guru BK, orang tua siswa dan siswa itu sendiri. Nah, berikut adalah video saya dalam penyebaran pemahaman budaya positif kepada teman sejawat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat kesehatan dan kesempatan sehingga kita dapat berkumpul di ruangan majelis buku yang kita cintai ini dalam rangka melaksanakan penyebaran pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif kepada rekan sejawat. Salat berangkaian salam tak lupa-lupanya kita menjadikan salat berangkaian salam tak lupa-lupanya kita ucapkan kepada Nabi Muhammad SAW dengan ucapan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, di mana beliau telah membawa kita dari alam kegelapan ke alam yang berilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan pada saat sekarang ini. Yang terhormat Bapak Kepala SMPN 32 Kuto, Bapak Ibu Majelis Guru yang berkesempatan hadir pada pagi hari ini. Untuk mengawali acara kita, marilah kita dengarkan sejenak pembacaan ayat suci Al-Quran oleh Nur Aini dan terjemahan oleh Dinda Lestari. Kepada Nur Aini dan Dinda dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan dengan menyebut nama Allah lagi Maha Pengasih dan lagi Maha Penyayang. Alif Lam Mim. Kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan pada
hanya petunjuk bagi mereka yang bertakwa, yaitu mereka yang beriman kepada yang baik, melaksanakan sholat dan menginfakkan sebagian rezeki yang kami berikan kepada mereka, dan mereka yang beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepadamu Muhammad, dan kitab-kitab yang telah diturunkan sebelum engkau, dan mereka yakin akan adanya akhirat. Mereka yang mendapat petunjuk dari Tuhannya, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Mohon benar Allah dengan segala sesuatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih diucapkan kepada Ananda Nur Aini dan Linda yang telah membacakan ayat suci Al-Qur'annya dan terjemahannya di hadapan kita bersama. Acara selanjutnya pembukaan diskusi ini yang akan dibuka oleh Bapak Kepala Sekolah. Kepada Bapak dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama mari kita ucapkan puji syukur kepada Allah SWT, di mana di pagi yang berbahagia ini kita masih diberi hidayah dan petunjuk untuk melaksanakan kegiatan presentasi yang disampaikan oleh guru kita Hidayati tentang budaya yang positif. Kemudian tak lupa juga kita singkat salam dan salawat kepada Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, yang telah memberikan pedoman petunjuk dari teladan untuk kita bagaimana kita menempuh kehidupan kita di dunia sampai nanti menuju kehidupan kita di akhirat. Kemudian yang kami hormati Bapak Ibu yang hadir di dalam kegiatan hari ini, kemudian kepada Ibu Linda Hayati yang akan menyampaikan nanti tentang budaya positif untuk kita semua. Alhamdulillah kita sampaikan bahwa kegiatan ini bisa terlaksana di sekolah kita. Mudah-mudahan banyak hal-hal manfaat positif yang bisa kita ambil, dan mudah-mudahan juga nanti untuk kita semua, terutama yang guru-guru yang masih muda, terpengaruh dan juga artinya untuk terus ikut mengembangkan diri sehingga nanti fokus kita adalah siswa betul-betul terselenggara suatu proses pembelajaran yang terfokus pada siswa dengan memaksimalkan kemampuan kita, sehingga suatu saat nanti siswa yang kita ajar merasa berubah dia, atau merasa dia mendapatkan banyak potensi yang ada dalam diri dia yang selama ini tidak tersentuh, dengan merubahnya cara mengajar kita, dengan merubahnya pola pikir kita dengan budaya yang positif ini, mudah-mudahan siswa kita pun bisa berubah. Nah, ini harapan kita, sehingga bukan hasil minimal yang kita capai nanti lagi, tapi kalau bisa sudah mendapati hasil maksimal, sehingga tujuan daripada pendidikan tadi bisa tercapai. Dan juga tugas kita sebagai guru yang dibebankan kepada kita, mudah-mudahan bisa juga kita capai, bukan di minimalnya, tapi kalau dapat hampir sudah maksimal. Mudah-mudahan itu harapan kita, dan mudah-mudahan acara ini terselenggara dengan baik. Itu saja mungkin yang bisa kita sampaikan. Kami akhiri dengan mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada Bapak Kepala Sekolah yang telah memberikan pengarahan sekaligus membuka diskusi kita pada pagi hari ini tentang budaya positif. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang budaya positif.
Bapak Ibu, sebelumnya kita mungkin sudah tahu apa itu budaya positif. Yaitu kebiasaan-kebiasaan baik yang terjadi yang akan kita terapkan di sekolah kita ini, mulai dari lingkungan sekolah yang bersih, anak didik yang berkarakter dan cerdas, kemudian guru-guru yang kreatif, mandiri dan kolaboratif dengan bimbingan dan pengawasan dari Bapak Kepala Sekolah. Sehingga dengan itu terciptalah nanti suatu sekolah yang berkualitas yang bisa bersaing dengan sekolah-sekolah lainnya. Itulah yang akan kita terapkan di sekolah kita. Nah, konsep inti budaya positif ada 8. Yang pertama, perubahan paradigma belajar, disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Nah, 8 inilah yang akan dicapai untuk menciptakan suatu budaya positif. Nah, sekarang kita pergi ke pembelajaran dengan paradigma baru. Bapak Ibu, pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi. Sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya, berdasarkan tahapan perkembangan sesuai dengan teori psikologi modern untuk menunjukkan profil pelajar Pancasila. Jadi, dalam paradigma pembelajaran baru ini dikenal dengan pembelajaran berdiferensiasi. Maksudnya Bapak Ibu, peserta didik kita di dalam kelas pasti berdiferensiasi atau berbeda, baik dalam karakter maupun pemahamannya. Ada peserta didik yang pemahamannya cepat, ada yang sedang, ada yang lambat. Nah, itulah kita sebagai seorang guru. Tugas kita untuk membuat atau meratakan semua peserta didik kita paham tentang kompetensi yang kita berikan. Dengan cara apa? Kita harus mengetahui dulu kesiapan belajar siswa. Misalnya kita identifikasi dulu bagaimana kesiapan belajar siswa tersebut. Ada siswa kita yang dengan melihat saja dia sudah mengerti. Ada yang melihat, mendengar, baru dia mengerti. Ada yang dengan mendengarkan saja dia sudah paham tentang pembelajaran tersebut. Nah, sebagai seorang guru, kita harus menyediakan media pembelajaran yang bervariatif untuk memenuhi kebutuhan peserta didik kita tersebut atau memenuhi gaya belajarnya. Untuk apa? Untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Apa itu profil pelajar Pancasila? Siswa yang memiliki akhlak mulia atau bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkebinekaan global, mandiri, kreatif, bernalar kritis, dan gotong royong. Itulah capaian yang akan dicapai dalam pembelajaran pada paradigma baru. Kemudian mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Yang pertama, realitas kebutuhan kita sama. Itu kata pendekatan teori respon. Tetapi yang kita gunakan sekarang adalah teori kontrol. Katanya kebutuhan kita itu berbeda. Makanya ada tadi berdiferensiasi. Kemudian semua orang melihat hal yang sama. Ternyata setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Ternyata tidak. Kita harus berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kemudian berperilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Ternyata tidak. Orang itu melakukan suatu perilaku baik atau buruk, ternyata itu karena ada tujuan. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya. Ternyata tidak. Hanya Anda sendiri atau diri sendiri yang mengontrol kita. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain. Ternyata Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Seperti ibu jari kita dengan jari kita yang 4 tadi kita genggam. Jika orang mengatakan lepas keempat jari itu, apakah kita mau melepasnya? Tidak. Orang lain tidak bisa menyuruh kita atau memaksa kita. Tetapi atas kontrol diri sendiri. Jika kita mau, kita bisa membukanya. Jika tidak, kita
kita bisa menutupnya kembali. Seperti itulah kontrol kita terhadap diri kita. Kemudian disiplin positif. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Berarti dalam sekolah kita ini kita harus menciptakan kedisiplinan baik kepada guru maupun kepada siswa. Kemudian untuk mendisiplinkan anak, ternyata selama ini kita menggunakan penghargaan atau reward, ancaman atau hukuman. Itulah salah satu yang kita berikan kepada anak. Misalnya, untuk berubah, kita bujuk mereka. Jika kamu mengerjakan tugas, saya beri nanti nilai bagus atau saya kasih nanti hadiah. Nah, ternyata tidak seperti itu. Kenapa? Apa dampak negatifnya? Anak tidak akan ikhlas melakukan sesuatu. Dari sini saja kita sudah mengajari anak, jika ada imbalan baru mau bekerja. Itulah ya. Dan kedisiplinannya juga jangka pendek, bukan jangka panjang. Kemudian, jika siswa itu diberikan hukuman, ternyata sudah kita ketahui dan sudah kita terapkan. Mungkin ada pengalaman-pengalaman Bapak Ibu yang memberi hukuman langsung, misalnya kamu terlambat hormat terhadap bendera. Ternyata itu tidak bagus. Kenapa? Anak akan dendam kepada kita. Dan itu juga mengganggu psikis seorang anak tersebut untuk berkembang. Dan dia akan patuh atau disiplin hanya dengan guru itu saja. Kemudian, nilai-nilai kebajikan. Kita harus menanamkan nilai-nilai kebajikan kepada seorang anak. Apa saja nilai itu? Yang pertama, profil pelajar Pancasila, ada 6 tadi. Kemudian ada beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, mandiri, kreatif, bergotong royong, dan bernalar kritis. Kemudian ada dari Ibu Primo Maria's Program atau PYP, yaitu ada nilai toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Ketiga ada keterampilan hidup atau life skill. Apa saja yang akan kita terapkan kepada diri sendiri dan kepada anak? Dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik pada diri sendiri. Nah, untuk menciptakan siswa yang disiplin dan berkarakter, tentu kita harus memenuhi kebutuhan dasar. Apa saja kebutuhan dasarnya? Yaitu yang pertama untuk bertahan hidup. Misalnya, sandang, pangan, dan papan. Kita pastikan dulu dari rumah anak sudah tercukupi kebutuhan ini atau terpenuhi. Kemudian kasih sayang dan rasa diterima. Ada siswa kita dulu, Riyatul Aisti, yang mau pindah ke kelas 82 gara-gara dibully oleh temannya. Kenapa dia mau pindah? Itu ternyata ada tujuannya. Kenapa? Dia tidak mendapatkan kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima dari temannya. Sehingga dia mencari tempat lain, yaitu kelas 82, untuk memenuhi kebutuhannya tersebut. Sehingga di sana teman-temannya akrab dengan dia dan dia merasa diterima oleh temannya yang lain. Kemudian kebebasan. Ada anak kita yang sedang belajar dengan kita pergi atau cabut. Itu kenapa? Kebebasannya tidak terpenuhi. Mungkin saja pembelajaran kita tidak memberikan kebebasan kepada seorang anak untuk bekerja atau bekerja sesuai dengan apa yang dia inginkan. Sehingga dalam pembelajaran itu kita tanya dulu, siswa mau apa? Misalnya membuat prakarya, misalnya membuat makanan. Kamu mau makanan apa? Nah, apa makanan kesukaanmu? Kita berikan kebebasan kepada dia membuat makanan kesukaannya. Kemudian penguasaan dan kesenangan. Ada siswa kita yang merokok itu untuk memenuhi kesenangannya. Karena tadi kita ketahui setiap orang melakukan sesuatu karena ada tujuan. Mungkin saja kesenangannya dalam pembelajaran tidak terpenuhi. Makanya tadi kita berikan sesuatu yang menyenangkan
menyamakannya, misalnya dengan video-video atau gambar dan lain-lain. Kemudian motivasi perilaku manusia. Yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua tadi penghargaan dari orang lain. Ternyata penghargaan dan hukuman itu hanya memberikan motivasi dari luar atau memotivasi mereka dari luar. Tetapi yang paling bagusnya apa? Memotivasi mereka dari dalam, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Berarti ada tiga macam nilai ini tadi harus diberikan kepada anak dan diyakinkan kepada mereka bahwa nilai-nilai inilah yang kita percayai. Sehingga dengan menerapkan nilai ini, anak bisa memiliki atau karakter sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Kemudian 5 posisi kontrol guru. Yang pertama adalah penghukum. Kalau penghukum ini, jika anak melakukan kesalahan, maka kita memberikan hukuman. Contohnya, hormat pada bendera, bersihkan pekarangan, bersihkan WC, itu dia. Kemudian pembuat merasa bersalah. Ada kata-kata yang biasanya guru gunakan, yaitu berapa kali ibu atau bapak harus memberitahu kamu selalu mengecewakan bapak ibu. Berarti kita menerapkan rasa bersalah dalam diri dia, mengakibatkan anak tidak percaya diri. Dan anak selalu tidak menghargai dirinya karena selalu bersalah. Itu dia. Kemudian sebagai teman, inilah sebagian kita termasuk saya juga selama ini saya terapkan, yaitu ayo dong ikuti aturan sekolah, tolong bantu saya ya sekali ini. Ya sudah, tidak apa-apa, lain kali jangan sampai berbuat seperti ini lagi ya. Kita ajak dia sebagai teman, kita rangkul, maka ada sesuatu yang sulit bagi dia, kita katakan saya bantu ya. Nah, ternyata itu tidak bagus. Kenapa? Siswa akan manja dan bergantung kepada guru karena guru selalu memberikan bantuan tanpa kemandirian kepada dia. Kemudian pemantau. Ada yang bisa kita ucapkan, kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya. Setelah upacara kamu beli atribut ke koperasi dan jangan diulangi lagi. Nah, itu dia. Kalau pemantau itu kita berikan aturan kepada anak, kita berikan konsekuensinya. Atau sedang upacara sering kita lakukan. Kamu tidak pakai topi. Habis ini nanti kamu terlambat masuk ke kelas dan jemput dulu topinya atau beli dulu topinya di koperasi. Atau anak tidak mengerjakan tugas. Kamu kerjakan dulu ya tugasnya. Nanti pas istirahat, berarti kamu tidak istirahat tapi mengerjakan tugas ini. Kemudian ada yang terakhir, posisi manajer. Kalau posisi manajer ini kamu tahu kesalahanmu, kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Di sini sekarang saya mau minta pendapat Bapak Ibu, posisi mana selama ini yang Bapak Ibu gunakan dalam mendisiplinkan anak. Silakan ditulis di stick note yang saya bagikan. Ada tadi pemantau, manajer, penghukum, pembuat merasa bersalah, dan teman. Ini yang mana dipakai atau yang selama ini mana dipakai dan mana yang terbaik berdasarkan sekarang seharusnya yang akan diterapkan. Berarti ada 2, selama ini yang dipakai dan sekarang yang paling bagus untuk diterapkan. yang selama dipakai itu dan nilai terbaik. Hah? Macam-macam ya? Boleh?
Ini boleh ditempel ke depan. Yang bulan ini. Pak Edi. Di sini kita lihat yang pertama menganggap anak didik sebagai teman selama ini. Yang kedua sebagai teman juga, penghukum. Kemudian sebagai teman, penghukum, teman pemantau selama ini. Kemudian teman. Ya memang saya akui, saya juga selama ini menggunakan atau mengontrol anak dengan posisi teman, di mana anak kita rangkul, kita jadikan teman, kita bantu apa kesulitan yang dia berikan. Jika ada masalah kita bantu, kita arahkan dia. Ternyata setelah saya mempelajari 5 posisi kontrol dalam modul 1E4, ternyata yang betul itu adalah manajer. Kenapa? Kamu tahu kesalahanmu, kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu tersebut? Anak diberikan keleluasaan atau kebebasan bagaimana dia menyelesaikan permasalahan yang dihadapinya dengan menerapkan keyakinan terlebih dahulu kepada diri anak. Kenapa seperti ini? Anak dibiarkan mencari sendiri solusi dari permasalahannya agar dia bisa mandiri dan bertanggung jawab dan memperbaiki dirinya kembali. Nah, dalam posisi kontrol ini ditetapkan keyakinan kelas. Jadi, setiap wali kelas nanti diminta untuk membuat keyakinan atau kesepakatan kelas. Saya lihat kelas 82 sudah ada kesepakatan kelas atau keyakinan kelasnya di sana. Bagaimana cara membuat keyakinan kelas? Yang pertama bersifat abstrak, berupa pernyataan positif, sedikit saja agar mudah diingat, tidak perlu panjang-panjang, sesuai dengan kondisi sekolah dan kelas sehingga mudah diterapkan. Semua warga sekolah, warga kelas melibatkan dalam membuat keyakinan kelas atau sekolah. Jadi semua siswa terlibat dalam membuat suatu keyakinan kelas tersebut. Jadi setiap peserta didik diminta apa keyakinan yang dia percayai berdasarkan nilai-nilai yang 3 macam tadi. Nah, sekarang kita perhatikan Bapak Ibu. Manakah di antara pernyataan berikut yang termasuk peraturan dan keyakinan kelas? Mana kira-kira Pak Udin? Yang pertama atau Kak kedua? Mohon tanggapannya Pak Udin.
Pertanyaannya juga ulang. Yang termasuk ini dia, yang termasuk peraturan dan keyakinan kelas. Tadi kalau peraturan berupa pernyataan positif, berarti tidak ada kata-kata dilarang, tidak, dan lain-lain. Bagaimana Bu Yusa? Yang kedua, keyakinan kelas. Terima kasih Pak Udin. Nomor 3. Yusa. Ya. Berarti nomor 1 ini peraturan, yang 2 itu keyakinan kelas. Kenapa tadi seperti itu? Kalau keyakinan kelas berupa pernyataan positif, berarti tidak ada larangan, tidak ada kata-kata tidak di sana. Dan itu merupakan bahasanya juga singkat dan mudah dipahami. Misalnya dilarang membuang sampah sembarangan, bisa kita buat di sana menjaga kebersihan sekolah. Itu satu keyakinan murid. Termasuk apa menjaga kebersihan sekolah itu? Berarti dia tanggung jawab menjaga kebersihan sekolah kita ini. Kemudian dilarang melawan kepada guru. Itu menanamkan nilai saling menghormati atau menjaga hubungan baik dengan sesama kita. Siswa harus datang 15 menit sebelum bel berbunyi. Nah, harus itu yang harus dihilangkan di sana karena itu merupakan kesadaran dari diri anak didik kita. Kemudian datang tepat waktu. Berarti tidak ada kata-kata negatif di sana atau dilarang. Misalnya apalagi disiplin dalam berpakaian, itu juga termasuk keyakinan kelas. Apalagi ramah terhadap teman, menyapa guru-guru kita, itu termasuk saling menghargai. Nah, sekarang Bapak Ibu, kita buat di sini, kita contohkan atau kita praktekkan nanti apa yang akan kita implementasikan kepada anak didik kita. Kita anggap kita sebagai siswa di ruangan ini, dan keyakinan apa atau keyakinan kelas apa yang akan kita terapkan nanti. Cukup 1 buah keyakinan. Selain yang contoh, Selain yang contoh boleh, misalnya saling tegur sapa, sopan santun. Oke, seperti inilah kira-kira kita minta kepada anak didik kita menyebutkan apa keyakinan yang harus dilakukan mereka. Nanti jika mereka melanggar, kan keyakinan dari diri mereka, jika mereka melanggarnya, kita berikan solusi sendiri bagaimana menyelesaikannya. Yang pertama, saling menghargai sesama. Itu nomor 1. Itu juga merupakan keyakinan kelas. Yang kedua, saling menghargai sama
Kemudian menjaga ketenangan kelas. Itu juga termasuk saling menghargai juga atau tanggung jawab. Kemudian dilarang melawan kepada guru. Kita ambil saja menjaga kebersihan sekolah, itu juga merupakan tanggung jawab. Kemudian disiplin, kemudian sopan santun, ramah dan saling menghargai, itu juga boleh kita gunakan dalam keyakinan kelas anak. Berarti nanti kita kumpulkan satu-satu keyakinan kelasnya, kemudian ditempel seperti ini atau ditulis dalam kertas karton dan ditempelkan di dinding. Itu dia keyakinan kelas. Jadi Bapak Ibu, sekarang kita sudah paham bagaimana kita meminta anak untuk menerapkan keyakinan kelas. Kemudian segitiga restitusi, yaitu suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Nah, ketika ada murid kita bermasalah, maka kita gunakan dengan segitiga restitusi. Apa saja segitiga restitusi itu? Menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Nah, jika seorang anak bermasalah, kita panggil dia berdasarkan modul 14 ini, budaya positif, ternyata kita panggil dia, misalnya si Rizky ketahuan cabut, kita panggil, ternyata kita tidak boleh, oh kamu cabut kemana saja kamu selama ini, dasar anak nakal. Ternyata tidak seperti itu. Kita stabilkan dulu identitasnya, kita tenangkan. Anak, kamu tahu kenapa ibu panggil ke sini misalnya? Baru dia mengatakan, ya bu, saya ini. Kita stabilkan dulu, kita damaikan dulu dia. Kemudian validasi tindakan yang salah, baru kita masuk. Semua orang pasti berbuat salah, dan orang melakukan kesalahan pasti ada alasan. Apa alasannya nak? Bisa kita tanya. Dia nanti menyebutkan alasannya seperti ini dan seperti ini. Nah, dari alasan kesalahan yang kamu perbuat, keyakinan kelas mana yang kamu langgar? Kan sudah bikin keyakinan kelas itu di dinding. Tidak menghargai guru, saling menghargai. Berarti pas Rizky cabut, apakah Rizky menghargai guru? Bisa kita katakan seperti itu? Tidak bu, berarti Rizky sudah melanggar keyakinan kelas tentang saling menghargai. Baru ditanya, bagaimana Rizky memperbaiki kesalahan Rizky tersebut? Kita cari, dia suruh dia mencari jalan keluarga, bukan kita yang menetapkan kamu harus masuk, nggak seperti itu. Jadi dia yang membuat keyakinan, dia yang melanggar, dia sendiri yang mencari masalah dari permasalahan tersebut. Nah, seperti ini penerapannya yang pernah saya lakukan di sekolah. Ini dia contoh segitiga restitusinya. Kira-kira segitiga restitusi yang saya lakukan terhadap siswa yang bertengkar atau adu mulut. Cara yang saya lakukan itu adalah dengan menggunakan segitiga restitusi. Nah, sekarang ada kasusnya, Rizky kedapatan cabut pada mata pelajaran IPA.
dengan Bu Yosa. Bu Yosa sendiri adalah guru mata pelajaran IPA dan kemudian sekaligus wali kelas Rizky sendiri. Bagaimana Bu Yosa menyelesaikan permasalahan Rizky dengan segitiga restitusi tadi? Begitu ya Bu Yosa. Berarti yang pertama kita stabilkan dulu identitas ya Bu Yosa. Bagaimana kira-kira Bu Yosa, pendapat Bu Yosa, apa dulu yang bisa kita lakukan? Pertama dipanggil Rizky. Ya, dipanggil Rizky. Ya, seperti konsep segitiga restitusi yang pertama itu distabilkan dulu identitasnya. Kemudian kenapa Ibu panggil ke sini? Kemudian validasi tindakan. Kamu sudah tidak semua orang memiliki kesalahan dan setiap tindakan yang dilakukan ada tujuannya. Apa alasan Rizky melakukan itu ya Bu Yosa? Ya ditanya alasannya. Kemudian ditanya keyakinan keras mana yang dilanggar dan disuruh si Rizky bagaimana memperbaiki kesalahan tersebut. Kata si Rizky mungkin akan mengatakan, saya akan lebih disiplin lagi Bu, saya tidak akan cabut lagi. Sebelum cabut saya cabut karena mau makan, sebelum masuk lokal saya makan dulu. Mungkin itu alasannya katanya. Kemudian menstabilkan identitas sudah kita lihat tadi, ini segitiga restitusi itu. Inilah dia semuanya tentang segitiga restitusi. Kemudian berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa kita termotivasi secara intrinsik. Apa keyakinan kelas kita, nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama, seperti ada gambaran kelas yang ideal menurut kamu dan kamu ingin menjadi seperti apa. Jadi diterapkan keyakinan-keyakinan itu kepada anak beserta nilai-nilai tadi. Jadi intinya di dalam budaya positif ini untuk mengontrol anak kita harus memberikan motivasi dari dalam, yaitu dengan menanamkan nilai-nilai dan yang keyakinan. Kemudian posisi kontrol yang baik menurut modul 14 ini yang sudah dipelajari adalah posisi manajer. Karena kenapa? Diberikan kebebasan kepada anak untuk menyelesaikan suatu permasalahan dan mencari solusi dari permasalahan tersebut sehingga dia menjadi mandiri dan bertanggung jawab. Jika ada anak yang bermasalah, posisi manajer ini menggunakan segitiga restitusi tadi, seperti validasi tindakan yang salah, menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Itulah penjelasan budaya positif dari saya. Terima kasih Bapak Ibu atas partisipasinya dan kehadirannya. Saya ucapkan dan saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tidak bertanya, tapi menerapinya itu yang para kalian tidak membuatkan mungkin. Jadi waktu saya tidak membuat keyakinan tersebut saya sangat setuju. Karena kan dia sendiri yang menyelesaikan masalahnya. Jadi alangkah baiknya dia yang kita tanyakan dia tadi kan, terus dia yang menjawab, dia yang mengerjakan. Kan tidak kuat itu. Istilahnya. Ketimbang kita yang menentukan seperti yang selama ini yang kita lakukan. Jadi kita yang bekerja, kita yang memberikan apa, kemudian dia akan mengamalkan istilahnya. Dia sendiri yang membuat keputusan. Kalau sekarang dia yang membuat konsekuensinya tentang keyakinan keras mereka. Kemudian kalau yang melanggar kita tanya dia yang menjawab, terus solusinya bagaimana, dia juga yang mengucapkan, tentu yang mantap lah. Yang sendiri kalau diterapkan. Iya. Karena keyakinan itu dari dia sendiri yang melanggar, dan jika dilanggar bagaimana solusi dia untuk menyelesaikan masalahnya tersebut sehingga anak mandiri dan bertanggung jawab. Gimana Pak Man? Setuju Pak Man? Bagaimana Bu Ocha? Pak Man? Sebenarnya kalau menurut saya pribadi apa yang diterangkan di sini itu sudah bagus, sudah sangat bagus. Tetapi kan itu hanya sebatas argumentasi. Kalau memang hal ini harus kita laksanakan, kita samakan persepsi kita, tentu harus dimulai dari kita dulu. Kalau gurunya main-main, terlambat terus, pulang sebentar pulang,
Itu kan nggak bisa, nggak jalan nih. Cuman tentu yang melaksanakan itu alhamdulillah kita kan berterima kasih. Bagi yang tidak ya terima kasih untuk dia guru-guru yang seperti itu. Itu saja. Proses ini memang sangat bagus. Mudah-mudahan kita bisa laksanakan. Makanya harus ada kolaborasi dari semua pihak, kolaborasi yang baik dari semua pihak. Bagaimana Bu Meli? Setuju? Setuju. Bagaimana Bu Ocha? Setuju dengan pendapat yang telah disampaikan tadi. Ya, bahwa kita untuk menciptakan budaya positif, salah satu apanya tadi memang harus ada kolaborasi antar semua warga sekolah, baik guru, kepala sekolah, bahkan petugas kebersihan juga, dan penjaga sekolah juga ikut. Pokoknya semua stakeholder yang ada di sekolah kita ini. Ya, ada pertanyaan lagi, tanggapan Bapak Ibu? Sekianlah penjelasan saya dan penyampaian saya terhadap budaya positif. Terima kasih Bapak Ibu atas partisipasi dan kehadirannya, dan saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kurnia, apakah kalian tahu kenapa Miss panggil ke sini? Tidak, Bu. Kemarin Pak Aris mengatakan kepada Miss kalau Ananda bertengkar adu mulut. Benarkah itu? Benar, Bu. Tapi itu gara-gara Kurnia menghilangkan catatan saya. Benarkah itu Kurnia? Benar, Bu. Di sini Ibu tidak mencari siapa yang salah, tetapi mencari solusi dari permasalahan ini. Nah, sekarang kita sama-sama mencari solusinya ya. Ya, Bu. Ibu tahu kalian melakukan masalah ini karena ada alasannya. Tidak ada manusia yang tidak melakukan kesalahan atau berbuat khilaf. Iya, Bu. Nah, sekarang kita bicara tentang keyakinan kelas. Keyakinan kelas apa yang telah Ananda langgar? Saling menghormati dan saling menyayangi, Bu. Nah, sekarang kita kembali ke situasi tersebut. Pada saat Ananda bertengkar adu mulut, apakah kalian saling menghargai dan saling menyayangi? Tidak, Bu. Nah, sekarang mari kita selesaikan permasalahan ini. Bagaimana cara Ananda untuk menyelesaikannya? Saya akan meminta maaf kepada Windy karena telah menghilangkan buku catatannya. Bagaimana Windy, apa yang harus dilakukan Kurnia supaya masalah ini bisa selesai? Mengganti buku catatan saya, Bu. Bagaimana Kurnia, apakah bersedia? Ya Bu, saya akan mengganti dengan memfotokopi buku catatan saya. Ya, apakah bisa Windy? Apakah sekarang kalian bisa saling bermaafkan? Bisa, Bu. Kami akan berteman lagi dan saling menyayangi. Ya, sekarang silakan bermaafkan. Maafkan saya Windy. Ya. Ya, sekarang kalian boleh kembali ke kelas masing-masing. Diskusi yang diberikan Ibu Hilda tadi, kami merasa tersentuh karena beliau memahami kondisi kami saat itu tanpa adanya hukuman fisik maupun verbal. Masalah yang kami hadapi bisa terselesaikan dengan baik. Beliau juga menanamkan keyakinan dan kesadaran kepada kami untuk saling menghargai dan menghormati satu sama lain. Warahmatullahi wabarakatuh. Dari penjelasan Miss Hilda tentang budaya positif, maka kami telah membuat keyakinan kelas kami, yaitu budaya 5S: senyum, sapa, salam, santun, dan sopan. 2. Menjaga kebersihan dan keindahan kelas. 3. Berbicara dengan guru atau wali kelas jika ada masalah di kelas. 4. Datang tepat waktu ke kelas. 5. Disiplin dalam berseragam. 6. Disiplin dalam melaksanakan tugas atau kegiatan kelas. 8. Menyayangi semua guru.
9. Menghargai dan bekerja sama dengan teman. 10. Mengerjakan latihan atau ulangan dengan mandiri. Sekian keyakinan kelas kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari diskusi yang saya lakukan dengan teman sejawat, di mana diskusi tersebut sangat menarik. Semua teman-teman saya dalam diskusi berpartisipasi aktif dalam mendapat pemahaman terkait dengan budaya positif yang saya jelaskan dan bisa dilihat dari video sebelumnya. Nah, sekarang saya akan menjelaskan perasaan saya selama sesi diskusi dan pembelajaran yang saya dapatkan. Selama diskusi, kami didampingi oleh kepala sekolah dan kemudian rekan-rekan saya sejawat saya yang berkesempatan hadir hari itu. Nah, kepala sekolah saya memberikan dukungan yang sangat baik kepada saya demi tercapainya sosialisasi penerapan budaya positif di sekolah kami. Dan guru-guru juga sangat antusias untuk penerapan budaya positif ini di sekolah karena mereka belum tahu sebelumnya posisi kontrol, 5 posisi kontrol seorang guru. Nah, dari diskusi itu saya mendapatkan ternyata dulu mereka belum tahu apa itu posisi manajer. Mereka selalu menggunakan posisi penghukum, teman, dan pemantau dalam pembelajaran. Dan ada salah satu tadi guru penjas mengatakan kalau posisi menghukum bagus diterapkan dalam pembelajaran karena banyak sekali sekarang akibat dari pengaruh teknologi anak tidak bisa terbentuk. Anak tersebut walaupun berapa kali dilakukan tindakan bagaimana mengarahkan mereka ke arah yang baik, mereka tetap saja berbuat seperti itu. Tetapi dengan adanya ketegasan kata Pak Epin dan hukuman, maka anak itu bisa berhenti melaksanakan sesuatu. Tetapi hal itu ada pula tempatnya, kapan kita gunakan posisi menghukum, kapan kita gunakan posisi pemantau, dan kapan kita gunakan posisi teman. Tinggal di mana kebutuhan itu kita minta. Misalnya, jika kita sudah memberikan segitiga restitusi kepada anak, kita sudah memberikan keyakinan kepada mereka untuk berubah, mereka dengan menanamkan nilai-nilai. Nah, setelah diberikan keyakinan, mereka langgar keyakinan dan diberikan penanganan dengan segitiga restitusi. Ternyata anak tersebut masih melakukan kesalahan yang sama berulang-ulang dan segi restitusi itu tidak bisa diterapkan, maka terpaksa kita beralih ke posisi penghukum, pemantau, dan teman. Tergantung kondisi bagaimana sifat atau karakter anak didik kita. Kemudian mereka juga antusias terkait dengan penerapan segitiga restitusi. Saya juga sudah menerapkan segitiga restitusi kepada anak didik saya dan saya juga sudah memberikan pemahaman kepada guru BK. Nah, saya pernah memanggil peserta didik saya yang ketahuan saat jam pelajaran dia merokok di belakang. Kemudian saya minta kenapa saya proses dia sesuai dengan sebagai walasnya, sesuai dengan segitiga restitusi. Ternyata alhamdulillah itu berlangsung. Karena kenapa? Dia berlangsung dengan baik. Karena kenapa? Kita sudah memberikan keyakinan kepada dia. Dia sendiri yang membuat keyakinan itu. Nah, dia sendiri yang melanggar dan saya minta dia sendiri yang mencari solusi dari permasalahan yang dia berikan. Jadi saya memberikan kebebasan kepada dia mencari apa lagi yang harus dilakukannya untuk berubah. Karena kenapa? Kita ketahui orang tidak bisa mengontrol kita kecuali kita sendiri yang mengontrol diri kita. Seperti itu. Jadi seorang guru, kita harus memberikan motivasi internal kepada anak didik kita. Dengan tadi saya sangat setuju sekali dengan modul 14 ini. Kita berikan nilai-nilai, kita tanamkan nilai-nilai kepada anak atau keyakinan, kita suruh dia sendiri membuat keyakinannya. Jika keyakinan yang dilanggar, itu kan keyakinan saya sendiri, kita suruh dia atau kita minta bagaimana menyelesaikannya kembali. Jadi menurut saya segitiga restitusi ini ada juga ketegasannya di sini. Tetapi walaupun tidak nampak seperti itu. Karena kenapa? Kita suruh dia berpikir, kita minta dia berpikir tanpa ada bantuan dari kita.
Kita hanya tinggal mengarahkan atau menuntun dia tanpa menuntut apapun dari dia. Itu dia. Nah, selama sesi diskusi tadi saya sangat senang karena rekan-rekan sejawat saya ternyata sangat menyupport atau mendukung saya dalam kegiatan ini, di mana mereka mau menyediakan waktunya untuk ikut penyebaran pemahaman budaya positif ini, dan mereka juga sepakat dan mau berkolaborasi dengan saya untuk menanamkan nilai-nilai positif ini di dalam budaya positif ini di dalam sekolah. Karena sekarang di sekolah kami marak-maraknya siswa yang tidak disiplin, banyak yang cabut, datang ke sekolah tapi tak dari rumah minta izin mau ke sekolah. Ternyata sesampainya di sekolah dia tidak masuk gerbang dan mengikuti pelajaran, tetapi dia entah kemana dengan temannya. Itu artinya tanpa sepengetahuan kami, di bawah kontrol kami, di luar ranah kami, tidak bisa kami lakukan apa-apa karena kami sendiri sebagai pihak sekolah tidak mengetahui apakah mereka ke sekolah atau tidak, atau keluyuran. Nah, jika terjadi di sekolah atau di lingkungan sekolah, seluruh guru akan berkolaborasi bagaimana menangani anak murid tersebut menjadi pribadi yang lebih baik lagi dengan menanamkan karakter sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Nah, dengan mempelajari modul 1.4 ini dan dengan memberikan pemahaman kepada guru-guru di sekolah saya, nah ini merupakan solusi dari permasalahan yang kami hadapi selama ini terhadap peserta didik. Sekian, terima kasih. Itulah perasaan saya selama menjalankan sesi diskusi tadi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rencana tindak lanjut kami ke depan atau hal atau tindakan yang akan kami lakukan ke depannya adalah kami akan menerapkan budaya positif ini di sekolah dengan berkolaborasi dari berbagai pihak, yaitu dengan kepala sekolah, kami sesama guru, murid, wali murid, komite, bahkan masyarakat di lingkungan sekitar. Kenapa dikatakan dengan masyarakat di lingkungan sekitar juga perlu berkolaborasi dengan kami? Karena pada saat sekarang ini, pengaruh gadget dan perkembangan zaman memberikan dampak yang begitu signifikan kepada anak, di mana salah satu dampak negatifnya adalah anak kurang memiliki sopan santun dan kurang memiliki moral dan rasa hormat terhadap orang lain juga kurang. Di saat jam pembelajaran, sebagian murid keluar pagar tanpa sepengetahuan dari guru piket. Itu terjadi karena mereka sembunyi-sembunyi keluar dari belakang sekolah melalui pagar tersebut. Nah, kemana mereka pergi? Mereka pergi ke kedai di tempat atau di pekarangan sekolah tersebut. Nah, makanya kami perlu rasanya berkolaborasi dengan masyarakat sekitar untuk turut juga ikut serta dalam memantau anak kami, terutama bagi pengguna warung tersebut atau yang pemilik warung tersebut. Kami akan berkolaborasi dengan dia, mengatakan bahwa melarang anak pergi ke kedai di saat jam pelajaran, dan mengatakan juga kepada anak mereka boleh datang ke kedai mereka sedang istirahat, dan kami juga akan bekerja sama dengan pengguna kedai tersebut. Kami akan memberikan waktu kepada anak untuk berbelanja di sana sehingga kami saling menguntungkan, di mana kalau anak kami bisa disiplin atau berperilaku baik dan dia juga memiliki keuntungan di mana kedainya bisa dikunjungi oleh anak didik kami semuanya pada saat jam istirahat. Nah, perlu rasanya kami berkolaborasi dengan masyarakat yang ada di sekitar tersebut untuk memantau anak kami. Nah, selain itu, rencana tindak lanjut kami ke depan adalah di setiap kelas kami akan memberikan keyakinan kelas kepada setiap anak dengan memberikan pemahaman kepada setiap wali kelas untuk membuat keyakinan kelas tersebut dan menempelkannya di dinding.
Selanjutnya, pada guru BK atau layanan BK, kami akan menerapkan segitiga restitusi karena kami sangat menarik dengan segitiga restitusi ini. Ingin sekali semua guru untuk menerapkannya di sekolah. Karena kenapa? Saya tadi sudah memaparkan di sana, sudah mencobakan dan sudah menampilkan video saya di dalam slide bagaimana saya melakukan segitiga restitusi terhadap 2 siswa saya yang mengalami masalah. Nah, di dalam video mereka melihat bahwa hal yang saya lakukan terhadap anak tersebut bisa menyentuh hati seorang anak untuk bisa berubah atau memperbaiki perilakunya tersebut tanpa memberikan hukuman, paksaan, ataupun penghargaan kepada mereka. Tak jarang selama ini, banyak sekali guru yang mengatakan jika ada anak yang melakukan kesalahan berulang-ulang, tidak jarang seorang guru itu mengatakan, "Nak, jika kamu berubah dan tidak mengalami lagi kesalahan yang seperti ini, ibu akan membelikan kamu ini. Ibu akan memberikan nilai kamu tinggi." Nah, itu tidak bagus. Tetapi kita memberikan kebebasan kepada dia bagaimana dia menyelesaikan masalahnya. Tadi sudah dijelaskan. Keyakinan itu datangnya dari mereka melalui nilai-nilai kebajikan yang kita tanamkan kepada mereka. Dan ketika mereka melanggar sendiri keyakinan yang mereka buat, kita berikan kebebasan kepada mereka bagaimana menyelesaikan masalahnya. Sehingga terciptalah siswa yang mandiri dan bertanggung jawab. Saya sangat senang sekali belajar modul 1.4 ini. Ini merupakan solusi dari permasalahan yang terjadi di sekolah kami sebelumnya, di mana salah satu PR kami adalah bagaimana mendisiplinkan anak dengan kondisi zaman saat sekarang ini. Dan dalam modul 4 ini, budaya positif inilah solusi dari permasalahan kami selama ini. Dan saya sangat senang sekali bisa menjadi bagian dari guru penggerak karena saya bisa merubah sekolah saya ke arah yang lebih baik dan berkualitas dan membawa rekan sejawat saya untuk berubah dan memperbaiki diri menjadi pribadi yang kreatif, mandiri, bertanggung jawab, berkolaboratif, dan bernalar kritis atau sesuai dengan karakter profil pelajar Pancasila. Dengan peserta didik juga dengan yang memiliki karakter sesuai dengan profil pelajar Pancasila dan cakap terhadap teknologi. Itulah refleksi dari saya dan rencana tindak lanjut kami ke depan setelah mempelajari atau memberikan penyebaran pemahaman budaya positif ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.